Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerbang Dimensi. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang didasari sebuah kisah nyata, yaitu detik-detik terakhir sebelum menjadi tumbal pesugihan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Berlatar di Jawa Timur tahun 2000. Ini adalah pengalaman narasumber yang sebut saja namanya Mas Hasan. Mas Hasan tinggal di salah satu desa di Jawa Timur. Beliau mempunyai tetangga, sebut saja namanya Pak Ruslan. Dulu kehidupan beliau bisa dibilang serba kekurangan. Pak Ruslan harus menghidupi keluarganya dengan cara jual sapu keliling menggunakan sepeda pancalnya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Bahkan bisa dibilang mendadak aneh. Usaha jual sapu keliling Pak Ruslan mendadak berkembang pesat. Saking pesatnya, Pak Ruslan sampai bisa membeli dan membangun rumah besar sekaligus membuka toko di rumahnya. Mbok Yem, pembantu Pak Ruslan, menceritakan tentang perilaku aneh majikannya itu. Tapi semua tetangganya tidak ada yang percaya dengan ceritanya. Mbak, sini toh tak kasih tahu. Ucap Mbok Yem berbisik. Apa toh Yem? Kok bisik-bisik gitu? Sahut temannya sekaligus membuat rasa penasaran tetangga yang lain untuk mendekat. Ini loh mbak, majikanku aneh. Mosok punya satu kamar, tapi ndak boleh dibuka. Kan aku mau bersih-bersih, malah aku dimarah-marahin. Terus setiap malam pasti bakar-bakar menyan. Ya nggak setiap malam sih, malam-malam tertentu gitu. Ih, serem mbak. Ujar Mbok Yem sambil bergidik. Mosok toh mbak, gak percaya ah. Tapi kalau Pak Ruslan pelit, aku baru percaya. Ujar tetangga yang lain yang ikut ngerumpi di waktu itu. Pelit gimana toh mbak? Tanya ibu-ibu yang lain. Lah mosok kemarin aku mau beli sapu di tokonya Pak Ruslan, tapi uangku kurang 25 rupiah. Nggak boleh. Aku malah disuruh pulang, suruh ngambil uangnya dulu. Bu ya maksudku utang dulu gitu loh. Nanti kan juga bakal tak bayar. Dasar orang tua pelit. Aku sih masih penasaran ini loh. Baru setahun jualan sapu keliling kok bisa bangun sama beli rumah besar. Aneh tuh mbak. Ya gak aneh sih mbak. Kan emang dasarnya orang pelit. Jadi ya wajar kalau bisa beli-beli gitu. Ujar yang lain. Obrolan mereka saling menyahut, membuat beberapa tetangga ikut ngerumpi dan saling tukar cerita. Namun dari sekian banyak cerita yang beredar, tak ada satupun dari mereka yang percaya kalau Pak Ruslan memakai pesugihan. Hingga beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya ketika sore hari menjelang maghrib, Hasan dan beberapa temannya sedang bermain kejar-kejaran di pelataran rumah salah satu temannya. Tanpa Pak Ruslan sadari, Hasan melihat perilaku aneh yang dilakukannya. Tiba-tiba Pak Ruslan membuang uang kertas di tempat sampah. Hasan melihatnya dengan jelas kalau gambar uang itu adalah sasando rote, yang berarti itu adalah uang pecahan 5.000. Hasan yang saat itu masih berusia 10 tahun pun ingin sekali mengambilnya, namun tertahan oleh Pak Ruslan yang masih duduk di dekat tempat sampah. Tapi tak lama kemudian, ketika Pak Ruslan mengetahui jika Hasan sedang berdiri mengamati, Pak Ruslan pun memanggilnya. Le, sini le. Panggil Pak Ruslan. Hasan yang awalnya bingung, ia sebentar menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan siapa yang sedang dipanggil oleh Pak Ruslan. Tapi ketika tidak ada anak di dekatnya, Hasan pun akhirnya mendekat ke arah Pak Ruslan. Itu ada uang orang jatuh, ambil aja le, daripada keduluan sama teman-temanmu lo. Ujar Pak Ruslan yang saat itu Hasan percaya dan tidak berpikir macam-macam. Kemudian Hasan buru-buru memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan berlari pergi meninggalkan Pak Ruslan. Dari sinilah kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan dialami Hasan setelah membelanjakan uang pecahan 5.000 dari Pak Ruslan. Setiap pukul 3 sore hingga 5 subuh, Hasan merasakan tubuhnya tak karuan. Badannya panas seperti di oven, lemas tak bertenaga, mulut terasa pahit, bahkan ketika minum air,
Hasan merasakan amis seperti habis minum air darah. Tapi pukul 5 subuh hingga 2 siang, Hasan sehat seperti orang pada umumnya. Tak sampai di situ saja. Di hari kedua, Hasan merasa kalau lebih parah dari sebelumnya. Lebih baik mati daripada harus merasakan kesakitan yang ia alami waktu itu. Hasan sampai memuntahkan cairan berwarna hitam pekat. Karena panik dan khawatir, akhirnya Hasan dibawa ke mantri desa sampai rumah sakit besar sekalipun, tapi hasilnya sia-sia. Dokter tidak menemukan penyakit apapun. Bahkan dokter mendiagnosa jika Hasan sehat. Karena hal itu, Hasan hanya diberi obat penurun panas. Memasuki hari ketiga, Hasan semakin terpuruk. Ini adalah kejadian unik yang kalau disangkut pautkan dengan logika gak bakal nyambung. Malam itu Hasan benar-benar mendengar percakapan dari 2 hewan cicak dan tikus. Bahkan ketika menceritakan kejadian aneh itu kepada keluarganya, tak ada satupun yang percaya. Mungkin karena Hasan masih kecil. Bapak, ibu, bahkan neneknya pun menganggap kalau Hasan hanya berhalusinasi. Masuk di hari keempat, malam itu Hasan didatangi oleh sosok anak kecil. Jangan takut, saya datang hanya untuk memberitahukan satu hal. Buang sisa uang itu. Dan pesan saya ketika kamu didatangi 2 orang yang tidak kamu kenal, kamu jangan pernah mau ikut. Meskipun dia membawa mainan, makanan, ataupun barang yang kamu sukai, jangan pernah mau ikut dan segera buang sisa uang itu. Sesaat setelah menyampaikan itu, anak kecil tersebut langsung pergi. Di hari kelima, malam itu Hasan benar-benar didatangi oleh 2 sosok lelaki berbaju putih, berwujud manusia, mempunyai badan kurus dan tinggi. Sosok itu berdiri di pintu kamarnya sembari melambaikan tangan dan mengajak Hasan untuk bermain. Emoh, gak mau. Itulah kata pertama kali yang Hasan ucapkan. Tak lama kemudian, setelah Hasan menolak, sosok itu kemudian menghilang. Tapi tak lama kemudian, sosok itu kembali muncul sambil membawa kue dan mainan. Sosok itu kembali melambaikan tangan sembari mengajak Hasan keluar kamar untuk bermain. Masih tetap dengan jawaban di awal, Hasan tetap menolaknya. Lalu Hasan berteriak dan menceritakan semua itu kepada neneknya. Namun, ketika neneknya melihat ke arah yang ditunjuk Hasan, di sana kosong, tidak ada apapun. Gak ada apa-apa kok, Li. Ujar neneknya setelah yakin kalau yang dia lihat itu kosong, gak ada sosok yang dimaksud Hasan. Masuk di hari ke-6. Paginya Hasan ingat kalau masih ada sisa pecahan uang 1.000. Buru-buru ia lempar uang itu keluar jendela kamarnya. Dan yang paling mengejutkan lagi, uang yang baru saja dibuang oleh Hasan ditemukan dan diambil oleh salah satu temannya. Sore harinya Hasan mendapat kabar kalau temannya yang sudah mengambil uang koin itu tertabrak mobil ketika berangkat mengaji. Teman Hasan sempat koma 3 hari dan setelah sadar, ia cacat pincang dan dia seperti cacat mental. Bahkan sampai sekarang kondisinya masih tetap sama dan belum sembuh. Jawa Timur 2019. Pelaku pesugihan Pak Ruslan akhirnya meninggal dunia dengan tak wajar. Dan setahun kemudian disusul istri Pak Ruslan meninggal dunia. Dan kini usaha tokonya Pak Ruslan diteruskan oleh anak-anaknya. Namun seiring berjalannya waktu, toko itu akhirnya bangkrut dan perekonomian keluarga Pak Ruslan juga ikut hancur. Bahkan hanya menyisakan sebuah rumah kontrakan yang mereka sewakan. Dan itulah kisah nyata yang berhasil saya ceritakan. Pesan saya, jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama termasuk pesugihan. Karena sejatinya itu akan membuatmu dalam kesesatan dan kehancuran dunia dan akhirat. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pengaruh negatif di luar sana. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.